Oke, Pak Andi. Wah, ini ketemu lagi kita nih. Ini udah episode ke-9. Yes. Semangat? Semangat dong. Masih semangat? Masih semangat. Masih semangat. Minggu lalu kita bahas topik tentang happiness. Be happy. Be happy. Gitu kan. Walaupun kita di awal-awal kita ngomongin tentang yang bos ngomong, yang apa? Tadi kita ngomong bahwa krisis ini akan terus berlanjut. 90 Sudah 20 negara. sekian negara ya? 90 sekian negara. 90 negara. Terus. Jadi pasien IMF gitu kan. 98 ya kalau nggak salah. I think ya 98 negara sudah jadi pasien IMF Per bulan Oktober. Nah, ini yang 2023. dan sudah banyak negara yang gagal bayar sebenarnya. Dan sudah kolaps bilangnya. Nah, itu kan impact dari tadi krisis pangan. Kalau kita ingat kan 98 itu krisis moneter. Tahun 2004-2005 kalau nggak salah ada hipotek ya. Itu yang bubble tentang perumahan. So, duit udah pernah kena moneter, perumahan juga pernah kena, itu salah satu kebutuhan tinggal, kebutuhan pokok. Kalau kita gagal bayar pun rumah hilang. Tapi masih belum, kita masih gagal makan. Gagal makan. Iya, Gitu. Serius loh, itu masih bisa makan kita. Ini yang ketiga, ini yang kita yang saat ini sedang kita alami, inilah krisis pangan. So ini kalau gagal pangan, satu gagal bayar, dua gagal bayar rumah, ketiga nih gagal makan, mati Pak. Betul Bos ya? Iya betul. Nah itu jadi ditambah lagi, kemarin ini saya lagi ngebahas sama beberapa coach. Pernah dengar nggak Pak? Namanya adalah Strawberry Generation. Ya. Oh jadi itu ya? Nggak, karena impact-nya panjang nih. Oh iya. Impact-nya panjang. Ini kan pertama kali. Coach hebat ya? Apa? Satu-satu dibedah gitu ya, luar biasa. Kebiasaan jadi coach kali. Jadi istilahnya ini kan impact-nya ke sana akhirnya. Strawberry Generation ini pertama kali muncul itu di Taiwan. Jadi mereka bilang adalah ada satu generasi yang indah kelihatannya di luar, bagus warnanya merah dan cantik, tapi begitu di squeeze habis mereka, hancur. Belum diskus dan hancur. Hancur itu ya. Kena dikit aja udah benyek gitu ya, sudah hancur dia. Kayak ini adalah generasi-generasi yang ternyata pas saya cross check ke beberapa perusahaan, mereka ngalamin yang sama. Isunya adalah gampang baper. Gampang anxious atau apa, anxiety ya, kecemasan tinggi kecemasannya. Ada lagi yang namanya adalah gampang butuh validasi. Tiap hari butuh validasi, divalidate. Dan ada validasi, stres mereka. Dan lagi yang paling ribet lagi adalah sensitif orangnya. Baper lah ya, baper, butuh validasi, maunya gampang, gitu loh. Nah, inilah generasi-generasi ini. Dan pas kita cross check adalah lost generation karena pas mereka lagi sekolah, mereka kuliah, itu lagi zaman COVID dan mereka online. Kalau ini terus berlanjut dan kita kena impact sama lost generation, ini negara kita menjadi apa, Bos? Ini cukup bahaya sebenarnya. Beberapa perusahaan sudah mengeluhkan hal ini. Isunya lagi nih isunya. Kalau dalam perusahaan ya, ini isunya. Ini kalau teman-teman yang sudah punya perusahaan juga atau mungkin juga meng-hire anak-anak atau orang-orang manusia-manusia yang lahir tahun 95 ke atas, ya, atau 90 ke atas, nah ini terjadi. Lucunya lagi nih, mereka ngelamar kerjaan. Yes, mereka ngelamar kerjaan. Diundang, dipanggil, nggak datang. Mau coba aja dipanggil apa enggak. Bisa gitu mereka. Dipanggil, mereka datang, mereka wawancara. Diterima, bisa nggak masuk kerja. Dia bilang, gue diterima ya. Iseng aja, pengen tahu terima apa enggak. Bisa begitu. Terima kerja, masuk kerja 3-4 hari, ada yang sebulan, ada yang 3-4 hari. Gak mau kerja lagi. Ditelepon sama bosnya, kenapa kamu? Nggak suka sama kerjaannya. Amazing loh. Ini totally sih concern, saya sih concern dari hal itu ya, karena saya business coach juga, dan saya lihat hal itu impactful banget ya. Nggak bisa di pressure hilang mereka. Tapi ada satu kelebihan mereka, ide banyak.
Orang-orang mungkin mereka orang-orang yang maunya gampang, maunya cepat. So, ide kreatif mereka untuk membuat mereka hidup gampang dan cepat, banyak idenya. Nah, ini yang fenomena yang cukup menarik. Kedepannya pertumbuhan kita akan seperti apa ya? Dan kita menghadapi hal ini. Kalau kita build a business, kita juga build a business. Dan kita juga inginnya adalah meng-hire atau memberdayakan orang-orang ini. Zaman kita dulu waktu masih kuliah nggak gitu loh, bos. Gabung satu perusahaan, kita kerja sungguh-sungguh loh. Karena kita butuh uang. Strawberry Generation seperti mereka nggak butuh uang. Mereka hanya pikirnya adalah, ya udah gua kerja, saya kerja buat apa? Ya buat dapat uang jajan. Just uang jajan, yes. Bukan buat kebutuhan, karena mereka sudah kebutuhan pokok mereka tercukupi. Menurut mereka sebenarnya. So ini salah satu wake up call buat mereka juga sebenarnya. Lu jangan macem-macem nih. Ini krisis pangan udah. Kalau lu masih begitu juga modelnya, bahaya juga sebenarnya. So gimana, bos? Pandangan Pak Andi gimana? Kalau menurut saya ya, kalau Indonesia sih untuk krisis pangan ini, apakah sampai membuat kita nggak bisa makan? Enggak lah. Oh enggak ya? Iya, tapi Ganti ubi doang. soalnya makanan di Indonesia terlalu banyak, ya kan? Apa juga bisa dimakan, ya kan? Dari yang segala jenis makanan tuh ada gitu. Kalau saya makan durian tiap hari, ya boleh juga ya, bos ya? Gantinya jangan ubi durian gitu ya, doyan-durian gue. Iya, bisa diabetes. Kolesterol. Tenang, saya ada milkroom. Nice. Bisa bantu kamu nanti. Oh iya. Disensor ntar ya? Kenapa disensor? Itu sekaligus kan buat bantu orang diabetes. Oh iya, jangan disensor no. Emang bisa bantu orang diabetes itu, ya kan? Nah kalau yang udah diabetes bingung, udah nanti komen aja nanya. Oke. Ya kan? Oke. Kalau menurut saya pangan ya memang harusnya kita tetap makan. Menurut saya di Indonesia aman lah ya, karena kita negara bukan 4 musim, kita negara 2 musim, dan negara kita tuh tiap waktu tuh terus bisa menghasilkan pangan. Ya. Sepanjang tahun lah ya. Mau itu di darat maupun di laut, ya semua itu isinya pangan. Nah, ntar dulu nih. Ngomong soal laut nih, langsung ting Jepang gitu. gitu. Ini sampai mama saya bilang loh, ini lu beli ikan katanya. Ini bahaya nggak? Gitu loh, bos. Pandangan Pak Andi deh, kalau ngomong soal pangan nih, darat sama laut, darat oke lah ya, hewan. Kalau yang vegetarian gimana, bos? Anggap itu kita nggak bahas lah. Vegetarian lebih gampang dong, sayur tiap hari. Ya juga. Bener gak? Caisim. Gitu ya, pocai, kangkung. Taruh kangkung. Asam urat, bos. Merambat. Yang bikin asam urat bukan kangkung. Fisiknya bermasalah. Gak apa-apa. Nanti bisa check up kesehatan lah ya. Nanti kita bahas lah ya. Yang takut asam urat ya. Iya, pangan kita masih makan. Cuma yang disesalkan adalah harusnya kan gini loh. Negara kita kan negara yang sangat banyak pangan. Harusnya di kondisi seperti ini kita bisa harusnya kita yang ekspor pangan. Ya kan? Ya itu yang disesalkan ya. Memang seperti Coach Emil bilang, tantangan lagi banyak ya dari segi ekonomi. Ya otomatis kalau pangan naik juga inflasi. Yes. Ya kan? People ini orangnya. Nah, yang Coach angkat kan Orangnya. Gimana nih menghadapi ke depan? Menurut saya gini ya. Apakah Indonesia akan bermasalah? Menurut saya enggak. Golden time Indonesia belum tiba. Akan ada waktunya Indonesia ini akan luar biasa. Khawatir. Itu kalau orang-orang dalamnya bersinar, bos. Ya. Iya, menurut saya gini. 2030 Indonesia dapat apa namanya? Bonus demografi. Bonus demografi. Karena usia yang produktif lebih banyak dibanding usia yang lainnya. Masalahnya kalau usia produktifnya baik dan benar. Kalau mau usia produktif ini kacau kayak sekarang, yang dibilangnya adalah strawberry generation, gimana dapat bonus demografi yang bagus, bos? Iya, kok kayaknya Coach parah sekali. Ada apa kemarin? Emosi nih. Karena ngadepinnya bener butuh otak, mesti mikir gimana ngadepin mereka ya gitu loh. Ya, memang saya juga ngerasain ya di perusahaan saya kalau ketemu dengan karyawan baru yang usianya 95 ke atas ya atau 2000 ke atas. Lahirnya.
itu memang beda. Pendekatannya beda, cara komunikasinya beda, cara berpikirnya beda. Ya memang ini challenge sih, ya. Ya kalau yang saya lakukan buat saya pribadi, nggak bisa maksa mereka menyesuaikan diri dengan saya. Tapi saya yang berusaha menyesuaikan diri dengan mereka. Ya tentunya nggak mudah, karena kan saya produksi tahun berapa, ya kan, dengan cara berpikir seperti Itu dia. itu, cara kerja seperti itu, gitu kan, dan harus menyesuaikan diri dengan yang sekarang, ya. Generasi Ya, baru tapi ini nggak ya. ada jalan lain. Ya memang bagaimana cara saya bisa mempengaruhi mereka kalau saya tidak menjadi seperti mereka? Wis. Asik, ya Tapi kan? cara kita untuk memahami mereka, kita hidup bersama mereka dulu ya, atau gimana? Ya Udah dipanggil otomatis. Om, gimana Mas? Maksudnya bukan hidup bersama mereka ya, bukan hanya hidup bersama mereka, tapi kalau konteks saya di pekerjaan itu kan saya nggak perlu terus-terusan hidup bersama mereka, Enggak, iya. tapi saya perlu mengerti cara mereka berpikir, lalu juga mengkomunikasikan sesuai dengan cara mereka. komunikasi dan gaya komunikasi saya sesuai dengan mereka, dengan tekanan yang disesuaikan, ya, dan itu harus lebih sabar. Saya rasa gini, setiap generasi ada kelemahan. Ya, Ya, setuju. jadi kita nggak bisa spotlight, oh ini kelemahan dia strawberry, but dia punya strength, oke? Ya. Dan mungkin generasi saya punya kelebihan Ya, dalam endurance mentality, untuk strike, untuk fight, betul. tapi juga punya kelemahan, ya. Ya. Oke, kita punya dua sisi koin nih. Betul, betul. So- Masing-masing ada positif negatif lah. Iya, so tergantung bagaimana kita bisa Melihat ya. mengelola kelemahan dan kelebihan ini. Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, tentu dengan gaya yang berbeda ya. Jenis yang ini berbeda dengan jenis yang ini, ya tentunya ya selama kita bisa menguasai hal itu, ya kita masih bisa produktif. Oke, intinya adalah kita memahami pola pikir, cara pandang mereka juga, gaya berpikir dan gaya berkomunikasi mereka, baru kita bisa didik mereka lah ya. adjust. Ya memang kita butuh humble ya. Karena kita kan dua produksi yang berbeda ya, di tahun yang Pastinya. berbeda, tantangan yang berbeda, zaman yang berbeda, ya kan, pendidikan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, stage level yang berbeda. Nah, so kita yang ada di posisi ini kalau nggak berani atau tidak rela merendahkan diri untuk menyesuaikan diri dengan mereka di awal, ya kita akan sulit berhubungan dengan mereka karena kita kan menuntut mereka menyesuaikan diri dengan kita. Dan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena dari Mental. usia mereka dengan usia kita jelas kita harusnya dituntut lebih dewasa lah dari mereka. Yes, Yang ada kita yang perlu menyesuaikan diri dengan mereka. mereka. Nah, apakah ada willingness untuk itu? Yes, menarik ya. Kalau ada orang-orang, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak mau, ya kehilangan. Tapi kalau pemimpin-pemimpinnya mau, mereka ada strength loh. Indah loh strawberry itu. Yes, Jangan lihat lembeknya dong. Lihat Manisnya, indahnya. manisnya. Betul nggak? Setuju. Ide-idenya, kalau kita bisa attach dengan mereka, connected dengan mereka, lalu bisa perlahan-perlahan untuk menanamkan, ya, hal-hal yang perlu ditanamkan untuk bisa menyeimbangkan mereka juga, Yes. ya otomatis mereka akan menjadi mesin yang hebat. Ini menarik karena kemarin ada beberapa hal yang kita highlight adalah cara pandang mereka itu bukan terhadap proses. Kalau zaman kita kan masih contoh nih ya, wih karakter nih, proses lu mesti bagus nih. Datang on time, mesti sopan sama orang, mesti disiplin, mesti apa. Tapi kalau yang strawberry generation mereka nggak pusing itu. Yang penting based on result. Gue deliver result, I'm fine. Lu nggak perlu tahu prosesnya gimana, tapi I deliver the result. Nah, kalau bisa dia bisa deliver the result mah is okay loh. Nah, itu. Artinya kan dia gini. Definisi proses itu kan beda buat mereka dan kita dong. Iya. Selama contohnya di perusahaan, saya punya target, ini project, kamu selesai di bulan Oktober. Selama bisa selesai, it's okay. Yang masalah adalah kalau nggak selesai. Masalahnya sudah gini Pak, masalahnya lagi adalah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang saat ini masih kekeh. Ya itu yang saya bilang, ketidakrelaan untuk menyesuaikan diri. Nah, ini Ya. dia ego-ego orang tertentu yang masa bahwa dulu saya berhasil dengan cara ini. Nah, padahal saya udah nggak bisa pakai cara itu lagi. Nah itu kalau misalnya contoh kita terpola
atau kita ingin orang yang menyesuaikan diri dengan kita, atau kita nggak mau mundur selangkah atau merendahkan diri, ataupun kita nggak mau ngalah, sulit. Bicara ini seperti layaknya kayak gampang sebenarnya. Kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita untuk bisa bergaul sama mereka. But that's not easy, bos. Dalam hidup nggak ada yang easy. It's not easy karena kita harus. Dalam hidup tidak ada yang easy. Itu dia. Kita harus bisa merendahkan hati kita, diri kita bersama mereka. At the end gini, coach. Kita jangan lihat kelemahannya. Kita ngomong gini. Kita kalau bergaul dengan contoh karyawan-karyawan usia saya yang gaptek, kerja apa-apa juga lama. Iya, gaptek iya. Sama aja. Ada strength, ada weakness. Iya. So how kita bisa? Iya, mereka fast learner. Yes. Mereka fast learner. Betul kan? Betul. Mereka kan juga lambat. Kalau saya nggak ada corona nih, nggak ada masa corona nih, saya nggak kebentuk seperti sekarang, coach. Saya dipaksa loh untuk dibentuk ulang. Jadi ya. Kalau kadang gini loh, waktu masa corona kan memaksa saya untuk work from home, walaupun waktu itu saya nggak work from home sih. Saya nggak pernah work from home, saya selalu di jalan. Kebocoran. Penyebar COVID, oh enggak, bercanda. Enggak, saya nggak pernah kena COVID. Amin. Ya gimana? Tekanan. Perusahaan saya yang di pariwisata ngalami gangguan. Kalau saya mau membela karyawan saya harus kreatif. Dan saya harus adaptif. Nah itu dia. Creative and adaptive. Dan waktu itu ya saya menciptakan banyak hal-hal baru yang sebelumnya saya tidak terpikir, tidak diciptakan. Dan suka nggak suka saya harus berubah ke masa, menyesuaikan dengan zaman ini. Setuju sih, kayak kemarin saya juga waktu lagi awal COVID tuh, saya kan waktu itu lagi bingung juga. Saya tipe sosial, tipe yang hobinya ketemu orang, tiba-tiba harus di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, stresnya highly stress saya. Akhirnya saya nanya sama teman-teman yang Strawberry Generation tadi, saya nanya, gimana caranya supaya saya bisa out ya? Kan nggak boleh keluar rumah. Kok live aja kok? Live apaan? Live stream? Dulu tentu saya nggak ngerti live itu apaan. Live apaan? Itu loh, live Instagram aja. Loh, gimana cara live ya? Hari itu saya nggak tahu live-nya gimana. Live Facebook aja kok. Gimana caranya? Wah, yang ngajarin saya mereka. Gini, oh gitu ya, saya coba live. Di situ saya belajar ngomong sama tembok. Kan ngomong sama diri sendiri tuh. Dan, kok Emil ngapain sendirian? Bisa ngundang orang? Oh, gimana cara ngundang orang? Itu mereka kerjain. So, mereka totally fast learner. Mereka orang yang sangat kreatif, idenya mereka banyak. Oke, jadi boleh nggak Coach kita ambil kesimpulan gini, ini sesuai dengan episode bongkar sebelumnya ya? Yes. Masalahnya adalah bukan pada masalahnya, tapi pada cara pandangnya. Setiap generasi pasti ada kelemahan dan kelebihan. So, sebenarnya di setiap masa ini ada kelemahan dan kelebihan. Ya. Kenapa kita melihat ini masalah buat kita? Karena kita hidup di zaman dulu. Nah, yang tahun 70-an. Kalau begitu kan kita sering ngomong nih, hidup itu keras. Kita harus tough. Iya. Mereka nggak tough, Bos. Lah, tapi itu hidup kerasnya dulu kali ya, sekarang ya. Bukan, gimana? sekarang juga sama kerasnya. Yes. Tidak ada bedanya. Sekarang saya nggak bicara bahwa proses hidup itu jadi berubah. Tidak, kan kita konteksnya gini. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan mereka dan perlahan-lahan mengajak mereka bergeser. Dengan gaya komunikasi, cara pandang mereka. Betul. Yes. Jadi ada willingness, kerelaan untuk mundur, untuk menyesuaikan diri, bukan memaksa mereka yang menyesuaikan diri. Jadi menyamakan cara pandang. Menyesuaikan diri ya. untuk kita bisa menanamkan. Ya kita mesti punya empati juga lah katanya. Empati sama mereka apa yang mereka lihat, kita mau lihat apa yang mereka lihat, dan kita ajak mereka untuk melihat apa yang kita lihat. Karena gitu. kalau contoh sekarang gini, kalau misalnya contoh mereka adalah kaum strawberry yang memang bisa masih menyelesaikan tepat waktu, itu bagus dong, mencapai target penjualan, itu bagus. Terserah caranya gimana selama halal. Betul, iya. Yang masalah adalah kalau mereka tidak bisa mencapai. Iya. Nah kalau mereka bisa capai tepat waktu, artinya sebenarnya mereka punya bagus. Caranya berbeda. Iya, bagus. Iya dong. Betul. Bagus sebenarnya, karena kan kalau tidak bagus tidak bisa capai, berarti kan mereka mengerjakan dengan konsisten, mungkin di waktu yang berbeda. Yes. Persisten, betul gak? Selama selesai dan menghasilkan, why not? Itu dia. Nah, yang masalah adalah kan banyak yang suka-suka, tapi tidak menyelesaikan. Di mana memang mereka belum mengerti pentingnya konsistensi dan sebagainya. Yes. Nah, ini kan, yang ini nggak bisa ditolong ya. Ngerti kan? Nah itu gimana tuh? Ya, yang itu sama dari zaman dulu juga banyak yang bermasalah.
Di zaman Iya, iya. kita juga banyak Iya, yang yang bermasalah. amsyong-amsyong Nggak ini semua. ya. Jadi jangan berpikir untuk nolong semua orang lah ya. Iya, iya. Mungkin orang-orang yang lewat dalam hidup kita, Ya, nggak semua begitu juga lah ya. yang lewat dalam hidup kita yang bisa kita tolong, kita tolong. At the end, mungkin gini, kita nggak bisa disclaim, kita nggak bisa ngeklaim bahwa zaman kita tuh lebih baik sih. Nggak bisa. Nggak bisa. Atau zamannya lebih buruk. Saya rasa setiap zaman ada tantangannya. Betul? Setuju? Tinggal kita bagaimana mengelola tantangan itu. Nah, itu butuh wisdom, butuh kerelaan hati. Nah, ada yang rela, ada yang enggak kan? Yes. Ya, opsi sih. Yang nggak rela ya dia akan disconnect dengan orang-orang masa ini. Tapi kalau yang rela dan yang punya wisdomnya untuk bisa mengelola mereka, ya mereka akan mendapatkan bonus demografi dan bonus-bonus yang disebut. Setuju. Ya itu opsi kembali lagi Kalau kita bisa ngelolanya. kepada individu sih. Iya sih. Makanya ada satu quote yang ngomong adalah gini. Kalau kita mau satu organisasi bertumbuh lintas generasi, itu adalah saat bertemunya, dibilang ini. Saat bertemunya kreativitas dari yang muda dan wisdom atau kebijaksanaan dari yang lebih tua. Itu bertemu, di sanalah bisa namanya pertumbuhan lintas generasi. Ya. Ya sebenarnya memang ini challenge buat kita untuk merendahkan hati sih. Mungkin both kali ya, both part lah ya. Hati kata satu tadi kan saat bertemunya kreativitas dari yang muda. Berarti yang muda pun juga mau mendekati yang lebih senior. Betul. Yang senior pun juga bertemunya kreativitas dan kebijaksanaan dari lebih senior. Yang senior pun harus mendekati mereka. Ya. Saling. Tapi saya rasa saling harus mendekati dimulai dari diri yang lah ya. Lebih dewasa. Senior. Yes. Karena kalau menuntut mereka namanya juga belum wisdom. Gimana bisa namanya begitu. Gue malah mikirnya ide apa lagi supaya gue hilang gitu ya. Ide apa lagi nih? Ngerti nggak? Jadi kayaknya itu harapan palsu ya. Yes. Mungkin dari kita. Nah, jadi caranya adalah untuk bisa mendidik mereka atau memberikan mereka sabar dan mau merendahkan hati kita, diri kita untuk bisa turun bersama mereka. Betul. Dan bisa memahami mereka dan melihat cara pandang mereka seperti apa. Iya. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita udah ngejudge. Itu dia. Ah, lu strawberry. Iya, lu udah lembek lu, Makanya ditekan dikit pembenaran pecah lu. kita adalah gini, padahal kita nggak mau berubah ya. Iya. Menyesuaikan pendekatannya. Iya, benar. Pembenaran kita adalah lu si strawberry gitu kan, makanya lu nggak bisa maju. Padahal sebenarnya kita punya wisdom loh. Betul. Untuk bisa masuk ke mereka. Tapi kita sudah pada akhirnya pembenaran, akhirnya kita menganggap bahwa ya sudah memang begitu. Nah, itu dia. Menarik. Oke. So, untuk kita bisa punya bonus demografi di tahun 2030 Di Indonesia. di Indonesia, kita harus bisa untuk mendekatkan hati kita, diri kita, memahami mereka dan merangkul mereka. Menarik. Dan gimana cara ngelola mereka? Tadi cara itu ya. Ya. Kita lebih tenang, lebih sabar, dan bisa memahami mereka. Ya, bisa banyak bergaul, mendengarkan mereka ya saya rasa. Dan kita juga bisa belajar banyak dari mereka. Betul. Coach, gini coach, kalau coach punya pengalaman mungkin dengan beberapa orang itu, saya punya pengalaman berbeda. Nggak semua nggak semua anak-anak yang lahir di tahun 1995 ke atas itu demikian, tidak. Enggak ya? Saya punya beberapa anak didik saya masih usia 20-an. 23. Bagus. Karena pola asuhnya Pola benar kali. asuh. Pola asuh benar. Ya, jadi balik pada pola asuh sih, coach. Walaupun memang mungkin banyak yang seperti itu sekarang karena racun informasi yang diterima dari Sosial media, internet, ya. Betul sih. Akhirnya mereka kebanyakan info lah ya, mungkin ya. Dulu kita dari info mesti ke perpustakaan, jadi koran. Sekarang mereka tinggal handphone doang langsung bisa Akhirnya browsing aja gitu. terlalu banyak informasi yang belum waktunya mungkin, Betul banget atau itu. belum daya pilahnya belum kuat, daya cernanya belum kuat, akhirnya keracunan. Yes. Ya, nah itu terjadi, tapi nggak semua. Masih banyak kok anak-anak muda yang memang mereka mentalnya Potensial masih kuat, bagus ya. kreatifnya juga, idenya banyak. Ada juga sebagian seperti itu ya, kalau mau ditolong ya kita yang harus. Ya kan kayak mereka tipe-tipe yang seru-seru kan gak ada yang like sosmednya, baper. Kontennya nggak banyak yang lihat, view-nya dikit, baper. Akhirnya males, butuh validasi. Tenang, kamu hebat. Kadang gitu. Duh, kok kalau misalkan seandainya saya malas jualan hari ini, emang saya salah ya? Enggak lah, sekali-sekali nggak apa-apa. Oh gitu ya, wah happy. Butuh gitu-gitu, itu yang masalah akhirnya.
Ya mungkin nanti kita akan bahas lagi lah ya untuk pendekatan-pendekatan kreatif Nah, kepada mereka-mereka ini. siap. Intinya adalah hari ini kita bahas bagaimana mendekati mereka dengan cara kita harus bisa lebih humble, kita tenang, Kitanya mau berubah dulu. kita mau aja. berubah dulu aja ya. Jangan nuntut mereka berubah sebelum kita mau berubah. Wah, itu menarik. Jangan menuntut orang lain berubah sebelum kita berubah. Thank you, Pak Andi. Mantap ya. Kita dapat insight pada hari ini untuk bisa kita dapat bonus demografi Indie Indonesia. Indonesia tahun 2030. Yes. Thank you, Bos. Mantap. Ting.